hari ini semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Isyam. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di hati mulai. Berdoa selesai. Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ines, Pak, izin. Ines izin. Ya, Ines izin. Ada lagi? Adis, Pak, Adis izin. Ajis izin. Kita melanjut ke materi. Dicek terlebih dahulu. Kita operasi adiwiyata. Di bawah mejanya ada sampah. Dan siap untuk mengikuti belajar. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, kita mengulas materi minggu lalu. Tentang apa materi minggu lalu? Menghindari makanan minuman yang haram dan juga hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Di dalam surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 Allah sudah berfirman, Allah sudah menerangkan tentang makanan yang haram untuk dikonsumsi. Apa saja? Daging sembelih bukan atas nama Allah. Yang cekik, yang kumpul, yang jatuh, yang ditanduk dan lain sebagainya. Dinakli tentang makanan khamar, judi dan pertengkaran, menjelaskan bahaya minum khamar, judi dan pertengkaran. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya.
Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Minuman yang alkohol, terus yang memabukkan, bahaya nggak? Tidak. Apa judi itu? Taruhan. Apa lagi? Slot. Sabar, kakaknya harus belajar tentang marketplace activity. Ya, apa itu marketplace activity? Yaitu tentang pembelajaran seperti dilakukan kalau di pasar-pasar. Atau kita ada yang kalau di pasar itu ada apa aja? Ada penjual dan pembeli. Ya, ada penjual dan pembeli. Nanti kalian akan membentuk kelompok terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok menentukan 2 orang untuk menjaga stand ataupun ibaratnya toko presentasinya. Terus peserta lain berkeliling untuk melihat stand yang lain. Setelah itu gajah, semut, manusia, monyet, semut, manusia, ini monyet, semut, gajah, manusia, monyet, semut, gajah, manusia, semut, gajah, manusia, monyet. Monyet, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Nanti setiap kelompok akan berdurasi karton dan juga spidol. Kalian nanti menulis tema yang akan kita bahas. Kelompok 1 ini tentang Homer. Kelompok 2 tentang judi. Kelompok 3 tentang pertengkaran. Kelompok 4 tentang judi. Judi juga ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Venom. Pertengkaran apa? Cara menghindari Tidak
bukan karena bukan orang yang bodoh orang lain atau Contoh judi kayak gimana? Contoh judi itu apa aja sih? Contohnya itu kalau misalkan kita bertarung dengan sesuatu. Iya, terima kasih Pak. Ya, main bagus. Kalau misalnya cara hindarin pertengkaran dengan teman itu Pak Ustadz, saya mau nanya. Cara kita Ini ada yang menanyakan tentang apa? Pengertian Umar itu apa? Kelompok 2 tentang judi. Kira-kira tadi temennya ada yang nanya tentang apa? Macam-macam judi itu kayak gimana? Permainan yang berbentuk papan, sama judi, slot, domino, gitu. Oh gitu. Apalagi? Terus apalagi ada yang nanya lagi? Caranya gimana? Cara supaya kita mau main judi? Cara menghindarinya Pak. Mendekatkan diri kepada Allah. Pertengkaran. kayak bersikap jujur, tidak berbicara berbohong, ciptakan keamanan alias diam, mendengarkan, dengarkan sepenuh hati alias menghayati mendengar orang lain. Bahayanya apa? Kalau kita Bahayanya orang lain akan menjauh, tidak ada yang teman, itu tali persahabatan. Kita yang dibahas judi apa? sekali lagi pelaku perbuatan. Simbolnya kriminalitas, kecanduan. Kayak ngomot, berbahaya buat siapa? Buat kita sendiri. Kita sendiri. Orang lain kira-kira bisa nggak? Keluarga? Bisa. Bikin malu keluarga. Kalau kita mau podcast, ya. Kalau judi, ya, bahaya nggak judi? Bahaya. Berbahaya bagi siapa? Hubungannya keluarga, orang lain, ya, aib keluarga. Oke, kalau misalnya main dunia kalah terus, berhutang, barangnya di rumah dijual. Akhirnya kalau tidak ada barang, kalau punya kecanduan, bisa jadi maling orang, kecanduan judi kan banyak. Orang yang kecanduan slot itu yang ibu-ibu yang mobil habis 20 juta main slot, pura-pura katanya dirampok. Padahal duit 20 juta habis untuk main judi. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Kalau pertengkaran, berbahaya nggak? Bahayanya apa? Merusak hubungan. Apalagi menimbulkan luka fisik, apalagi sambil tangan. Alhamdulillah, hari ini kita cukupkan hari ini. Kita baca hamdalah sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.